Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman acaranya. Izinkan saya untuk menyapa dulu satu persatu narasumber pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Henry Satrio selaku founder Lembaga Survei Kedai Kopi, Bapak Ibnu Dwi Cahyo, Direktur Riset dan Komunikasi Kedai Kopi, Bapak Yanuar Arif, anggota Komisi 5 DPR RI, dan Bapak Budi Raharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, dan Bapak Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik, serta seluruh rekan-rekan media dan hadirin yang hadir dalam peluncuran survei persiapan 2025 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di acara peluncuran dari Kedai Kopi dengan tajuk persiapan mudik, survei persiapan mudik 2025. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Rifki Islami yang akan memandu jalannya acara hari ini. Izinkan saya prolog dulu sebentar terkait hari ini ya. Sebagai kita ketahui bersama, gitu, mudik juga merupakan tradisi yang sangat dinanti gitu oleh masyarakat kita, terutama umat Islam yang pada kesempatan Ramadan kali ini ingin pulang kampung gitu, pulang ke rumah gitu. Dan itu mungkin dilaksanakan setiap tahun ya. Kedai Kopi sendiri telah melakukan survei untuk merekam opini publik terkait persiapan preferensi transportasi serta hal-hal lainnya yang akan dihadapi oleh para pemudik pada tahun ini, yang nanti lengkapnya kita akan simak penjelasannya oleh Bapak Ibnu. Dan juga untuk memulai acara ini, mari sama-sama kita dengarkan dan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Ya, untuk mengawali acara pada kesempatan siang hari ini, mari kita dengarkan dulu pembukaan dari founder Lembaga Survei Kedai Kopi, Bapak Henry Satrio. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembicara, Mas Apam, Pak Budi, Pak Yanwar, terima kasih sudah hadir. Teman-teman Kedai Kopi, Pak Ibnu dan rekan-rekan semua. Jadi memang saya ingin membuka begini. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan.
Jadi kedai kopi ini memang konsisten lah ya membuat survei-survei yang ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Apakah itu tren atau tidak, kami berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sebelum survei persiapan mudik ini, setidaknya ada beberapa survei yang sudah kami lakukan dan memberikan masukan atau insight-insight bagus bagi industri, bagi pemerintah, bagi masyarakat. Misalnya survei tentang kedermawanan, kemudian tentang investasi, tentang mobil listrik, bahkan tentang penggunaan skincare. Nah, eh, kali ini yang kami sajikan adalah persiapan mudik. Jadi ini karena menuju mudik, teman-teman kedai kopi berinisiatif untuk mengetahui kira-kira persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, memang setelah ini, setelah Idul Fitri tepatnya, kami juga akan merilis hasil survei tentang evaluasi mudik. Jadi ini persiapan, nanti kemudian yang kedua adalah evaluasi mudik, termasuk kira-kira keinginan untuk kembali ke Jakarta itu seberapa besar, kemudian tinggal di daerah tetap tinggal di daerah itu seberapa besar dan lain-lain. Eh, Tujuannya survei ini tentu saja untuk memberikan masukan-masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan seputaran mudik, dan kemudian mudah-mudahan ini juga bisa memberikan insight kepada warga masyarakat yang ingin melakukan mudik. Seperti misalnya, kami akan sajikan eh, untuk alat transportasi apa yang akan digunakan para pemudik pada saat melakukan mudik misalnya, kemudian hari keberapa rata-rata pemudik itu akan melaksanakan atau memulai perjalanan mudik. Tentu saja hal ini bisa membuat masukan baik bagi masyarakat yang tidak ingin terjebak macet misalnya, atau buat aparat pemerintah untuk mengantisipasi kira-kira pilihan hari bagi masyarakat untuk melakukan mudik itu H- berapa sebelum Lebaran. Nah, jadi itu saya tidak ingin berpanjang lebar. Nanti Mas Ibnu akan menjelaskan atau memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman peneliti dari kedai kopi. Sekali lagi saya berterima kasih kehadiran teman-teman wartawan, para narasumber, Mas Apam, Mas Budi, Mas Yanwar. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan bisa memberikan masukan penting bagi kehidupan bernegara kita. Terima kasih, Mas Rifki. Silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Henry atas sambutannya. Sekarang kita langsung masuk saja ke pemaparan hasil survei yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Riset dan Komunikasi Kedai Kopi, Bapak Ibnu Wijaya. Pada Pak Ibnu, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, ya, Pak Agus, Pak Budi, Pak Yanuar Arif, yang berkenan hadir di siang menuju sore hari nanti. Ini padat ini agenda se-Indonesia. Siang ini kita berdiskusi, ya. Nanti sore nonton bola jam 4 sore. Ya, semoga energinya kita masih cukup banyak untuk beraktivitas di siang hari ini. Mohon izin kepada para narasumber dan kepada kawan-kawan media, ya, pada siang ini saya akan menyampaikan, ya, memaparkan terkait hasil survei kami. Akan saya share sebentar. Oh, oke, ini adalah hasil survei kami terkait persiapan mudik di tahun 2025. Oke. Survei ini kami lakukan, ya, sebenarnya untuk menyambung apa yang sudah kami lakukan di tahun lalu. Jadi tahun lalu kami melakukan survei evaluasi mudik. Untuk tahun ini kami juga mempersiapkan survei persiapan mudik 2025 yang nanti akan juga
dilanjutkan dengan survei evaluasi mudik 2025. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy Satrio, ya, Kedai Kopi memang tidak hanya fokus pada survei-survei politik. Jadi selama ini kami juga banyak melakukan survei-survei non politik. Misalnya di tahun 2024 ya, pada bulan Juni kami melakukan survei terkait wacana pembatasan usia kendaraan bermotor di DKJ ya, di Jakarta, karena di dalam undang-undangnya disampaikan itu. Lalu kami juga melakukan survei tentang EV, lalu kami juga sempat melakukan survei tentang kenaikan PPN 12% ya, yang sebagian besar masyarakat tidak setuju. Lalu di akhir tahun kami juga melakukan survei terkait kedermawanan ya masyarakat Indonesia. Ya, kemarin juga kami melakukan survei investasi dan mengcapture juga terkait pendapat masyarakat tentang Danantara, dan itu sudah terpublish juga. Nanti survei tersebut bisa kawan-kawan lihat ya. Mohon izin untuk langsung melanjutkan ya survei persiapan mudik 2025. Oke. Nah, survei ini kami lakukan ya terhadap 1.130 responden dengan metode online, CASI, Computer Assist Self Interview. Kami mengambil data ini pada tanggal 5 sampai 13 Maret 2025. Ya, ini kami lakukan secara online ya di sebagian besar wilayah di tanah air, dengan sebagian besar ada di Jabodetabek sebanyak 376 ya. Jadi ada sekitar lalu untuk eksekutif summary kami juga ingin memberikan kepada kawan-kawan semua. Ini ringkasannya saja, nanti detailnya ada di dalam. Sebanyak 85 responden menyatakan akan mudik ya, akan melakukan mudik. Dari 85% itu di dalamnya ada 74,3% yang menyatakan itu mudik secara rutin. Kami akan next saja, nanti datanya akan lebih rinci. Oke, untuk profil responden, ini adalah persebarannya paling banyak di Jakarta di 18,4%, lalu di Jawa Tengah ada 12%, lalu di Jawa Barat ada paling banyak 32%, ya. Lalu persebaran lainnya ada di Provinsi Sumatera cukup banyak, di Kalimantan, dan juga di Jawa Timur, seperti itu. Lalu sebagian besar untuk respondennya adalah di wanita, perempuan di 60%, lalu untuk laki-lakinya di 40%. Untuk persebaran usia di Gen X ya ada di 12,2%, lalu 58,3% ada di milenial, lalu untuk Gen Z-nya 29,5%. Kita akan lanjutkan ya, lalu terkait persebaran penduduk juga, kalau kita lihat ya, sebagian besar di urban 65,8% ya. Lalu juga ada di tamat SLTA ya paling banyak ya di antara pendidikan lainnya sebanyak 54,8%. Oke. Lalu untuk demografi ya, ini ada jenis pengeluaran ya. Ini tadi terkait dengan pengeluaran, lalu juga agama. Sebagian besar pengisinya adalah beragama Islam, lalu juga ada pekerjaan ya, sebagian besar di swasta 34%. Kita next. Kami lanjutkan ya terkait persebaran masyarakat dalam melakukan mudik lebaran di 2025. Untuk rencana mudik pada lebaran tahun ini kami tanyakan ya pada seluruh responden, 1.130 responden, apakah Anda mempunyai rencana mudik pada lebaran 2025 tahun ini? Sebanyak 85% menjawab iya akan melakukan mudik, sebanyak 15% menjawab tidak melakukan mudik. Lalu juga kami tanyakan dari 85% itu ada sebanyak 960 responden ya yang akan melakukan mudik. Kami tanyakan apakah Anda melakukan mudik setiap tahunnya. Ya, sebanyak 74,3% melakukan mudik setiap tahun. Alasannya adalah ya yang melakukan mudik setiap tahun ini kami tanyakan, sebagian besar memang alasannya adalah terkait keluarga. Yang pertama, ini multiple answer. Jadi bisa menjawab lebih dari satu, ada 84,9% ya berkumpul dengan orang tua atau keluarga. Lalu
melakukan pulang ke kampung halaman di 64,0%. Lalu sebagai bentuk ibadah karena menguatkan silaturahim ada di 46,7%. Lalu juga ada 43,5% beristirahat ya di kampung halaman. Lalu mengingat silsilah keluarga di 32,7%. Yang ingat libur itu sangat kecil ya, tidak ada 1%. Jadi memang lebih ke alasan keluarga seperti itu. Lalu kami tanyakan juga, apakah Anda mempunyai rencana mudik pada Lebaran tahun ini? Ini yang persebarannya berdasarkan di Jabodetabek, Jawa dan luar Jawa. Nah, di Jabodetabek ini ya ada 448 dari 448 responden, sebanyak 83,9 ini melakukan mudik, ya cukup banyak. Lalu untuk yang di Pulau Jawa sendiri ya ada di 85,6%, ya. Lalu yang luar Jawa ini ada di 168, 85% melakukan mudik. Lalu juga kami tanyakan berdasarkan pekerjaan ya, sebagian besar memang adalah ibu rumah tangga ya akan melakukan mudik di 86,1%. Lalu ada sebanyak 170 responden ya itu yang tidak melakukan mudik pada tahun ini. Ini yang cukup menarik yang kami capture adalah alasan 170 responden ini tidak melakukan mudik adalah 41,2%-nya karena alasan ketidakstabilan ekonomi, baik ekonomi pribadi maupun rumah tangga. Lalu memang tidak mempunyai kampung halaman 36,5%. Lalu pekerjaan atau usahanya tidak bisa ditinggalkan ya di 12,9%. Lalu yang 9,4% memilih untuk berlibur seperti itu. Nah, lalu juga kami tanyakan terkait program mudik gratis ya. Program mudik gratis ini kami tanyakan tidak hanya kepada seluruhnya tapi juga kami khususkan, kami cross-tabkan dengan wilayah Jabodetabek. Jadi wilayah Jabodetabek yang melakukan mudik ini ada sebanyak 376 responden ya. Kami tanyakan apakah Anda akan mengikuti program mudik gratis di Lebaran tahun ini ya. Yang tidak mengikuti lebih memilih mudik menggunakan dana pribadi ya. Kalau kita lihat dari Jabodetabeknya saja itu ada 39,1%, tapi kalau kita lihat secara nasional itu hampir 50%, ada 46,5%. Nah, lalu ada juga yang akan mengikuti. Nah, yang akan mengikuti tetapi masih menunggu kuota tersedia. Ini untuk Jabodetabek cukup tinggi di 33,2 ya. Lalu untuk nasionalnya di 29,8. Ya. Lalu untuk yang tidak mengikuti karena kehabisan kuota pendaftaran, Jabodetabek ada di 16,2%. Kalau secara nasional ada di 14,5%. Ya. Untuk yang sudah mendapatkan kuota mudik gratis dari pemerintah ya, ada 7,4% ya. Yang secara nasional 5,7%. Yang Jabodetabek tadi 7,4%. Lalu sudah mendapat kuota mudik gratis dari kantor atau swasta. Untuk yang Jabodetabek ada 4% dan 3,5% secara nasional. Nah, kami tanyakan ya kota asal responden yang melakukan mudik Lebaran ya sebagian besar ini ada di Jabodetabek ya di 39,2% atau 376 responden. Ya, lalu juga ada Bandung, Surabaya, Sidoarjo ya sebagian besar di Jabodetabek. Nah, kami tanyakan juga kota tujuan dari mudik. Tapi ini yang pertama kami tanyakan secara nasional. Ya, yang paling tinggi ini ada mudik ke Jogja ya. Lalu di Jogja 7,2%, lalu ada Surakarta 6,9%, Bandung 4,7% ya, lalu ada yang di Jabodetabek di 4,4%. Nah, kami lakukan cross-tab ya, yang mudik dari Jabodetabek ya, sebagian besar akan mudik ke wilayah Jogja ya, Yogyakarta 10,6%. Lalu ada Surakarta di 10,1%, Bandung 4,3% ya. Nah, sebagian besar ada di Jogja. Lalu kami juga tanyakan kapan waktu memilih mudik Lebaran. Di sini ya ada pilihan dari H-7 sampai setelah Lebaran ya. Yang paling tinggi ya adalah di H-7. Ya, baik kalau kita lihat ya, secara nasional maupun juga yang Jabodetabek
Jabodetabek. Yang Jabodetabek saja ini ada di 26,1% ya. Lalu untuk yang secara nasional ya H-7 ada di 24,4%. Lalu mengikuti ya yang agak tinggi ya ada di H-3 Lebaran. Ya, H-3 Lebaran ya. Kalau kita lihat untuk Jakarta Jabodetabek ada di 16,2%, ya, untuk secara nasional di 17,1%. Tapi ternyata kalau kita lihat juga ada yang setelah hari Lebaran juga cukup tinggi, ada di 14,1 ya dan di 16,4 secara nasional dan Jabodetabek. Lalu juga kami lakukan cross tab ya. Ini kami bagi terkait penggunaan transportasi pribadi, transportasi sewaan ya, rental maupun kendaraan umum ya. Untuk waktu mudik di H-7 Lebaran ya, yang menggunakan transportasi pribadi ada di 16% seperti itu. Banyak di transportasi umum di 25,8%. Dan kalau kita lihat ya di H-3 Lebaran ya pengguna transportasi pribadi cukup banyak di 16,3%. Dan di H-2 juga masih cukup tinggi di 15%. Ya. Kalau kita lihat hari rayanya itu tanggal 31 kemungkinan ya 31, 30 mungkin 31 ya. Berarti kalau di H-3 mungkin di kisaran tanggal 28 atau di tanggal 27. Ini juga cukup tinggi ya di setelah hari Lebaran yang dengan kendaraan pribadi ada di 23,8%. Lalu transportasi sewa juga cukup tinggi di 26,2% di hari setelah hari Lebaran. Ya. Nah, ini adalah moda transportasi mudik di Lebaran 2025. Kami tanyakan ya, apa moda transportasi yang Anda gunakan saat melakukan mudik? Yang paling tinggi tetap transportasi pribadi sebesar 54,5%, lalu di transportasi umum 47,7%, dan transportasi sewaan tadi ya rental 10,4%. Dengan penggunaan transportasi pribadi paling banyak adalah sepeda motor di 55,2% dan juga di mobil di 48,9%. Lalu untuk transportasi umum sendiri paling banyak adalah bus diikuti dengan kereta api di 57 dan 44%. Lalu alasan penggunaan moda transportasi mudik Lebaran 2025. Nah, kami tanyakan juga kenapa memakai transportasi pribadi. Ya, ini multiple answer, jadi bisa menjawab lebih dari satu. Yang atas ini, yang cerah ini adalah Jabodetabek ya. Untuk Jabodetabek 83,3%, alasannya karena lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel ya, lalu lebih hemat ongkos di 61,8%. Lalu dapat memangkas waktu tempuh ada di 42,2%. Lalu untuk yang nasional ya di 78,7% merasa itu lebih fleksibel dan bebas, lalu lebih hemat ongkos di 60,9%, lalu menghemat waktu tempuh di 45,6%. Ya, lalu ada juga ya alasannya karena tiket transportasi umumnya relatif mahal. Ya, 15,7% yang warga Jabodetabek, kalau secara nasional 14,3% merasa harga kendaraan transportasi publiknya lebih mahal. Ya. Lalu kami tanyakan juga apa alasan Anda melakukan perjalanan mudik menggunakan transportasi umum. Jadi yang transportasi umum juga kita tanyakan. Yang Jabodetabek 70% ya menjawab untuk menghindari lelah ya. Untuk nasionalnya 71,8%. Lalu fasilitas transportasi umum lebih nyaman dan bagus 60% untuk warga Jabodetabek, untuk nasionalnya 53,4%. Lalu menghindari macet ya saat arus mudik dan arus balik ada di 48,5% ya dan nasionalnya di 46,6%. Nah, lalu harga tiket transportasi umum ya sebanding dengan transport pribadi ada di 29,2% Jabodetabek dan di nasional di 30,7%. Nah, lalu ini ada kami tanyakan juga ya, alasan menggunakan kendaraan pribadi ya maupun sewaan. Yang kami tanyakan pertama kepada motor, alasannya adalah lebih hemat ya. Ini multiple answer, jadi bisa menjawab lebih dari satu. Alasannya lebih ke ekonomi ya, lebih hemat ya. Lalu yang kedua 70,5% lebih fleksibel, bebas. Lalu yang 54,5% memangkas waktu tempuh.
mungkin menghindari macet dan segalanya. Lalu untuk mobil pribadi, ya kami tanyakan juga lebih fleksibel, paling tinggi ya 91,4, ya bebas mau kemana-mana seperti itu. Lalu lebih hemat ongkos di 55,8%, lalu dapat memangkas waktu tempuh 41,1%. Untuk mobil sewaan sebanyak 77% menjawab lebih fleksibel, lalu dapat memangkas waktu 37,7%, lalu bisa menghemat ongkos di 29,5%, seperti itu. Lalu alasan menggunakan transportasi umum. Nah, ini kami pecah beberapa transportasi umum yang menjawab bis ya, menghindari kelelahan di 76,1%. Lalu fasilitas transportasi umum lebih bagus dan nyaman di 52,8%. Harga tiket sama di 29,6%. Lalu untuk kereta api ya, menghindari kelelahan juga paling tinggi, menghindari kemacetan tinggi di 70,7% dan 69,1%. Pesawat terbang juga sama, alasan paling tingginya adalah menghindari kelelahan di 73,5%. Kapal laut juga sama di 64% juga menghindari kelelahan. Jadi untuk menggunakan transportasi umum ini alasan paling tingginya ya di semua moda transportasi adalah karena menghindari kelelahan. Alasan menggunakan kendaraan pribadi khusus untuk yang Jabodetabek ya, untuk motor sama tadi lebih menghemat ongkos ya. Untuk mobil pribadi lebih alasan fleksibel, mobil sewaan ya juga lebih alasan fleksibel. Jadi untuk motor ini konsisten ya, alasan utamanya karena alasan lebih hemat ongkos atau lebih alasan ke ekonomi. Lalu alasan menggunakan transportasi umum ya pemudik untuk wilayah Jabodetabek untuk bis sama paling tinggi menghindari kelelahan. Kereta api juga menghindari kelelahan ya, jadi 77 untuk bis, 77,5 untuk bis, lalu 70% untuk kereta api. Pesawat terbang juga menghindari. Oh, kalau pesawat terbang agak sedikit berbeda ya, untuk menghindari kemacetan ya di 87,5%. Untuk kapal laut menghindari kelelahan. Jadi spesifik untuk masyarakat yang menggunakan pesawat terbang untuk mudik memang lebih ke menghindari kemacetan. Untuk menghindari kelelahan ada di 62,5%. Lalu kami juga tanyakan untuk pembelian tiket mudik pengguna transportasi umum ya, sebanyak 72,6% ini belum mendapatkan tiket ya. Lalu ditanya kapan akan membeli tiket ya, sebanyak 32,9% ya minggu pertama Ramadan, lalu 34,2% H-1 minggu Ramadan sebelum Ramadan ya, bahkan ada 32,9% H- sebulan Ramadan seperti itu. Lalu kita akan melihat ya juga kapan akan membeli tiket bagi yang belum membeli tiket. Ya. Paling besar ada di minggu ketiga Ramadan, ada di 30,3%. Lalu yang belum menentukan masih cukup tinggi, ada di 40,3%. Nah, kami tanyakan juga akan beli tiket di mana? Paling banyak ya 43,7% di loket PO Bus. Lalu KAI Akses ya, aplikasinya KAI ada di 38,3%. Lalu ada Traveloka 22,7%, tiket.com 13,7%, Redbus ada di 5,1%. Ada juga Agoda dan lainnya, Tokopedia. Nah, ini adalah waktu dan rencana membeli tiket mudik Lebaran berdasarkan jenis transportasinya. Ya sudah membeli tiket kapal laut ya, ini cukup banyak ya. Kami next saja agar nanti kawan-kawan bisa melihat lebih rincinya nanti di website Kedai Kopi. Lalu di mana akan membeli tiket berdasarkan kepemilikan tiket saat ini. Tadi untuk membeli tiket paling banyak ya ada di KAI Akses di 55,3%, lalu Traveloka 28,9%. Lalu juga ada di PO Bus langsung di terminalnya 18,4%. Untuk yang belum membeli tiket, rencananya mereka akan membeli tiket di PO Bus. Ya, artinya nih kawan-kawan masyarakat yang belum membeli tiket ini kebanyakan sudah berpikir bahwa nanti akan mudik dengan menggunakan bis seperti itu. Ya di 53,2. Lalu KAI Akses di 31,8, Traveloka di 20,4%. Lalu kami juga tanyakan aplikasi tempat pembelian tiket mudik ya berdasarkan jenis transportasi. Untuk bis ya paling banyak 69,8% tetap membeli di PO Bus, bahkan di terminal seperti itu. Lalu untuk kereta api paling banyak 81,3% di KAI Akses, sebagian ada di Traveloka 24,4%. Lalu di pesawat terbang paling tinggi ada lewat Traveloka 61,8%,
dan di tiket.com di 44,1%. Lalu untuk kapal laut ya langsung membeli di pelabuhan di 40%, lalu tiket.com 24%. Ya, kami juga tanyakan lama mudik dan rencana kembali ke daerah asalnya. Lama mudik ada yang paling banyak menjawab adalah antara 4 sampai 7 hari. Untuk warga Jakarta yang akan mudik selama 4 sampai 7 hari ada di 57,2%. Ya, secara nasional ada di 49,2%. Seperti itu. Ya, kapan rencana akan kembali ke daerah asal ya, arus baliknya? Karena liburnya cukup panjang, ternyata masyarakat menyadari itu dan 1 minggu setelah Lebaran di 33,2% kalau secara nasional ya. Kalau masyarakat Jakarta ini 37,2%. Liburannya jadi cukup panjang. Ya, ini juga kami bagi juga ya rencana kembali ke daerah asal berdasarkan jenis transportasi. Ya, berdasarkan jenis transportasi yang pribadi memang rata-rata paling tinggi ada di 1 minggu setelah Lebaran. Ya, ada di 30,4%. Lalu untuk transportasi umum juga di 1 minggu setelah Lebaran di 34,9%. Untuk sewaan ya relatif lebih cepat ya, mungkin karena itu sewa rental itu ada di H+3 Lebaran di 29,5%. Nah, ini yang terakhir ya pengetahuan tentang kebijakan pemerintah untuk Ramadan. Yang kami tanyakan adalah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk pelaksanaan work from anywhere ya untuk pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN selama masa Lebaran ya dan juga sebelum Lebaran. Nah, sebanyak 75,7% masyarakat ini tahu ya. Nah, kami tanyakan juga apakah menurut Anda tujuan Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi ini apa saja? Ini multiple answer, jadi bisa menjawab lebih dari satu. Ya, sebagian besar menjawab mengurangi kepadatan lalu lintas ada di 83,8%. Lalu juga mendorong perekonomian di daerah mudik ya 41,5%. Jadi semakin lama di daerah mudik, semakin banyak uang yang dibelanjakan. Ya. Lalu meningkatkan konsumsi menjelang Lebaran. Oke, ini adalah persebarannya ya terkait awareness kebijakan pemerintah tadi, baik di Jabodetabek, Jawa dan luar Jawa, baik di Jabodetabek, Jawa dan luar Jawa ya yang tahu ada di atas 70% semua. Jadi sebagian besar sudah mengetahui. Lalu apakah setuju? Sebagian besar ya 87% itu setuju dengan poinnya ada di angka 8. Jadi sangat mendukung ya masyarakat terkait kebijakan ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh narasumber lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada Pak Ibnu atas pemaparannya yang komprehensif dan juga temuan-temuannya menarik ya teman-teman semua. Kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanannya yang tadi sempat terjadi. Mari kita lanjut sekarang ke sesi diskusi ini yang ditunggu-tunggu juga oleh semua. Ya, ini menanggapi temuan-temuan hasil survei bersama narasumber-narasumber pada kesempatan siang hari ini. Tapi pertama-tama saya mau ke Pak Budi Raharjo dulu nih. Setelah kita akan membahas hasil survei ini, Pak. Kalau mudik ini sendiri kan sebetulnya bisa kita katakan sebagai big event ya, Pak, big eventnya Kemenhub nih, gitu. Iya, Lantas, betul, Mas. tanggapan Bapak terhadap temuan hasil survei Kedai Kopi ini dan apa upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran arus mudik pada kesempatan 2025 kali ini? Pada Pak Budi, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Rifki. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami terkait dengan hasil riset dari Kedai Kopi tadi ya. Yang pertama tentunya kita lihat memang animo untuk kegiatan mudik ini cukup besar kalau menurut hasil riset dari Kedai Kopi. Saya kira itu juga sama dengan hasil riset yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, bahwa sebagian besar masyarakat kita memang punya rencana untuk kegiatan mudik ya. Dan kegiatan mudik ini memang motifnya apabila dibandingkan dengan peak season yang lain, misalkan Nataru, memang cukup berbeda. Artinya memang sebagian besar kegiatan mudik Lebaran itu adalah silaturahmi dan juga merayakan hari Lebaran. Sementara kalau peak season yang lain, misalkan Nataru itu lebih banyak wisata ya. Ini ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan motif ini karena biasanya mereka yang cenderung melakukan mudik Lebaran ini akan punya motivasi lebih kuat untuk merealisasikan rencananya, gitu. Kemudian yang lain lagi mengenai masalah
puncak mudik saya kira juga sama dengan yang dihasilkan oleh riset perhubungan. Sebagian besar itu akan melakukan kegiatan mudik pada H-3 dan H-3 ya khususnya kalau dari catatan Kementerian Perhubungan, puncak mudik kemudian juga H-3 dan juga setelah itu H-4. Ya. Kemudian yang lain lagi adalah pilihan penggunaan kendaraan. Tadi disebutkan sebagian besar masih menggunakan kendaraan pribadi. Dan saya kira memang kalau berdasarkan riset kami, eh, jumlah yang berminat untuk menggunakan transportasi umum itu sebenarnya cukup besar. Namun demikian juga karena tidak semuanya mampu dipenuhi transportasi, maka juga sebagian masyarakat itu akan menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian saya kira cukup menarik yang mengenai masalah WFH tadi. Ternyata sebagian besar masyarakat sudah memahami mengenai masalah kebijakan WFH ini, dan lebih dari itu mereka juga memahami mengapa kebijakan WFH ini dikeluarkan. Di antara dalam mencegah atau memberikan apa namanya kesempatan bagi pemudik untuk bisa melakukan lebih awal sehingga risiko-risiko penumpukan pemudik pada hari tertentu itu bisa terhindari. Ya, ini sesuatu yang menjadi apa namanya pemahaman bagi kami semua. Ternyata memang WFH sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Ya. Terkait dengan hal itu tentunya kami sampaikan bahwasanya Kementerian Perhubungan seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, karena mudik adalah sebuah perhelatan yang besar bagi kegiatan transportasi. Kita sudah sangat secara dini melakukan persiapan ya. 1,5 bulan yang lalu setelah angkutan Nataru kita sudah melakukan berbagai macam persiapan. Dan tentunya yang menjadi domain utama dari persiapan Kementerian Perhubungan adalah kesiapan sarana dan prasarana ya. Untuk sarana transportasi kita sudah melakukan kegiatan penyiapan sarana di mana diantaranya adalah di perhubungan darat misalnya dari sekitar 30-an ribu armada angkutan umum bis yang nanti akan disiapkan untuk angkutan lebaran, kita sudah melakukan rem cek, di mana posisi pada 2 hari yang lalu itu realisasi dari rem cek sudah mencapai 85%, dan kemudian juga sama di kegiatan model yang lain di kereta api itu tersedia sekitar 2.500 rangkaian kereta api yang sudah dilakukan rem cek. Kemudian juga pada moda pesawat ada 404 pesawat yang tersedia dan sudah dilakukan rem cek hingga pada saat nanti kita harapkan pada saat angkutan lebaran rem cek sudah selesai dilakukan, dan juga pada moda perhubungan laut atau transportasi laut tersedia 702 kapal yang sudah dilakukan juga rem cek. Ya. Kemudian terkait dengan hal lain kita juga memberikan berbagai macam kemudahan. Di antaranya Kementerian Perhubungan juga menyelenggarakan mudik gratis, di mana mudik gratis itu juga dilakukan beberapa jenis ya, di antaranya ada mudik gratis menggunakan angkutan bis, itu diselenggarakan oleh Ditjen Perhubungan Darat, itu terdapat 502 bis untuk bisa menampung sekitar 21 peserta, 21.000 peserta mudik ya. Kemudian juga masih di mudik menggunakan angkutan bis ini tersedia juga 10 truk untuk mengangkut bagi motor yang bagi mereka yang menggunakan menyertakan motor gitu. Kemudian juga mudik gratis dilakukan dengan moda kereta api, jadi lebih dikenal dengan MOTIS. Ini ada sedia sekitar 16.000 tiket mudik gratis, di mana dikaitan dengan mudik gratis menggunakan kereta api ini, para pemudik bisa menyertakan sepeda motornya ya untuk dibawa juga bersama dengan kereta tersebut untuk tujuan mudik masing-masing. Kemudian untuk mudik menggunakan kapal laut, ini tersedia tiket gratis untuk mudik sekitar 40.000 tiket untuk 150-an ruas pelayaran. Ya. Dan pendaftaran sudah dilakukan sejak tanggal 11 Maret kemarin, sampai sekarang masih tersedia. Khusus untuk mudik menggunakan bis dan menggunakan kereta api, sampai hari ini sudah penuh, kuotanya sudah terpenuhi semua, dan yang masih terbuka adalah mudik gratis untuk menggunakan kapal laut ya yang masih tersedia, dan bisa diakses pendaftarannya melalui nusantara.kemenhub.go.id. Selain itu juga pemerintah memberikan kemudahan, di antaranya adalah penurunan tarif tiket pesawat ya. Penurunan tarif tiket pesawat ini berlangsung untuk mulai tanggal 24 Maret hingga tanggal 7 April, di mana dilakukan pada mulai pembelian pada tanggal 1 Maret ya.
diskon tarif diberlakukan sekitar 13-14%. Ya. Kemudian selain itu tentunya juga pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan untuk bagaimana mendukung kelancaran kegiatan mudik. Kalau tadi sudah singgung salah satunya WFH untuk bagaimana memecah para pemudik tidak hanya terkonsentrasi pada hari-hari mendekati Lebaran. Selain itu juga tentunya ada kegiatan-kegiatan atau kebijakan yang mendukung untuk kelancaran, di antaranya adalah manajemen rekayasa lalu lintas, di mana ada pembatasan angkutan barang, dan juga pembatasan angkutan barang ini dilakukan mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April, dan juga ada bentuk manajemen rekayasa lalu lintas yang lain, misalnya kontraflow, one way, dan juga ganjil genap, yang nanti juga dilakukan mulai tanggal 24 dan secara implementasinya akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Korlantas Polri secara situasional. Gitu. Kira-kira mungkin tanggapan saya terlebih dahulu seperti itu, Mas Rifki, Mas Ibnu, ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi Raharjo selaku Kepala BKIP ya Kemenhub. Dan tadi ada informasi menarik yaitu masih ada tiket gratis ya Pak ya buat mudik kapal laut ya yang masih tersedia ya Pak ya. Untuk tiket kapal laut masih tersedia. Ya. Baik bagi teman-teman yang menonton terus ada rencana mau mudik menggunakan kapal laut mungkin bisa segera war tiket nih sebelum kehabisan gitu kan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi Raharjo. Sekarang kita bergeser. Kita ke Pak Arif sebagai anggota Komisi 5 DPR RI. Baik, gimana nih Pak pandangan Pak Yanwar Arif terkait pertama tentang hasil kedai kopi, lalu terhadap kesiapan infrastruktur dan kebijakan mudik tahun ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Rifki. Kedai kopi sudah memberi inspirasi kepada kita semua ya dengan melaksanakan survei mudik ini. So, Bang Ensat, pembicara yang lain. Satu hal tadi yang saya tunggu sebenarnya dari paparan Mas Ibnu ya. Karena ini seringkali menjadi kalau kami ini kan merangkai ya semua unsur yang terlibat di dalam proses mudik ini. Ya, di situ ada Kementerian PU, ada Perhubungan, kemudian ada BMKG, ada Basarnas, juga Kakor Lantas. Saya melihat survei ini ditekankan kepada subjeknya, jadi orangnya yang melaksanakan pergerakan ya. Cukup menarik sebenarnya ketika terkait dengan pertanyaan mudik gratis ya. Yang antusias mengikuti itu cuma 33% gitu loh. Jadi tidak semua orang Indonesia itu rupanya pengen gratis. Tentunya ada beberapa catatan kenapa kemudian lebih memilih kendaraan pribadi untuk melaksanakan mudik. Nah ini sebenarnya saya kalau ada di survei lanjutannya Mas Ibnu, kendaraan pribadi ini dari 39% ya, atau 85% ya memilih kendaraan pribadi yang karena fleksibel itu dia mengakses jalan tolnya berapa persen, yang tidak mengakses jalan tol berapa persen. Karena salah satu problematika mudik kita ini kan selalu di situ ya soal jalan tol kemudian akses keluar ya ini menjadi PR gitu. Dan nanti ini akan terkait dengan BUJT dalam melaksanakan SPM-nya, standar pelayanan minimum gitu. Nah ini akan berdampak nanti kepada insentif apa yang bisa diberikan oleh penyelenggara atau BUJT kepada pemudik gitu. Karena di SPM itu kan juga ditentukan selain infrastruktur jalannya, salah satunya adalah rata-rata kecepatan ya, rata-rata kecepatan itu harus tercapai juga gitu. Sehingga kalau data berapa banyak kendaraan pribadi yang menggunakan fasilitas jalan tol di dalam mudik ini dari sekian banyak itu akan lebih bisa dimitigasi lagi ya, misalnya kebijakan one way oleh Kakor Lantas gitu ya, untuk H-min berapa dan H-min berapa. Tadi sudah terlihat tuh paling banyak tuh di H-min 3
orang melaksanakan mudik lebaran gitu ya. Jadi para pengambil kebijakan di lapangan misalnya untuk mengalihkan arus, membuat itu one way atau kontraflow dan seterusnya itu bisa menjadi dasar kebijakannya. Kemudian ini catatan yang sebenarnya sudah diantisipasi ya soal mudik gratis ini ya, terutama di hubungan darat ya, perhubungan darat yang kemarin sempat mudik itu bisnya kosong gitu. Nah sekarang diantisipasi dengan Nusantara Hub. Ini satu kemajuan menurut saya ya untuk mengantisipasi orang double entry atau triple entry dan seterusnya. Nah dengan konsolidasi data ini cukup bagus gitu ya, sehingga satu orang tidak bisa mendaftar di beberapa provider penyelenggara mudik gratis. Menurut saya ini kemajuan cukup bagus. Kemudian terkait dengan pesawat ya, walaupun kemarin pemerintah sudah memberikan insentif untuk menurunkan harga, ini sampai kemarin kami RDP ya, itu kita temukan bahwa harga tiket itu tidak berubah, Pak Budi. Ya, itu yang menarik sebenarnya. Jadi H-7 dengan bulan atau H-30 gitu ya, itu harga tiketnya sama. Ini yang kita perlu telusuri nanti ke depan gitu ya. Karena dari Menteri Keuangan sudah memberikan insentif 6% PPN, dari pihak Angkasa Pura sudah memberi 50% dari airport tax-nya gitu ya. Bahkan Menteri Keuangan merilis mengeluarkan untuk diskon tiket itu kira-kira senilai 286 miliar. Jadi kalau pemerintah Menteri Keuangan sudah mengeluarkan 286 miliar ya untuk diskon tiket pesawat, tapi kemudian masyarakat tidak mendapatkan harga gitu ya yang turun dibandingkan harga di hari biasa. Nah, ini menjadi perhatian kita gitu ya. Nah, perlu dicermati Pak Budi di situ. Terus ini terkait dengan sepeda motor ya, yang cukup banyak tadi 55% ya pengguna mudik dengan menggunakan transportasi roda 2. Ini juga sebisa mungkin sebenarnya kita tekan ya untuk sepeda motor itu tidak digunakan menjadi transportasi jarak jauh gitu ya. Upaya-upaya saya rasa sudah cukup bagus dengan misalnya perhubungan kereta api gitu ya, menggratiskan berapa 18.000 ya Pak Budi ya, yang berbasis sepeda motor gitu. Ya, Jadi yang 16.000, Pak. berangkat ya 18.000 itu artinya ada 9.000 motor yang dibawa gitu. Karena basisnya itu sepeda motor. Ya, kemudian dari bis juga disediakan difasilitasi dengan truk. Memang kita tidak ingin memisahkan atau mempersulit masyarakat kita gitu ya, karena adanya motor gitu, tapi pengen pulang ke kampung halaman. Ya apalagi kalau surveinya tadi dari Mas Ibnu paling besar itu ya karena ada hubungan dengan orang tua gitu ya. Dan momen-momen itu kan momen yang kalau udah urusan bicara orang tua, biru waliden, udah apa aja diterabas gitu loh. Jadi nggak ada uang, nggak ada kendaraan yang layak pun udah tetap berangkat gitu. Jadi ini perlu jadi catatan sehingga ke depan ya dalam satu lagi nih Pak Budi, ini kan datanya 74% ya, 74% itu rutin ini. Masyarakat kita ini pulang kampung. Ya, 74%-nya rutin. Kalau yang tahun ini 85%. Nah, memang ini akan menjadi traffic yang luar biasa gitu. Lebaran tahun ini kira-kira, sehingga mitigasinya menurut saya harus lebih awal ya. Termasuk pemberian diskon gitu ya, terus kemudian merancang gitu ya fasilitas sehingga jalan-jalannya juga mantap gitu. Walaupun terus terang ini kemarin sedikit terganggu preservasi jalan ini karena sempat ada efisiensi itu ya, yang bahkan di Kementerian PU itu sempat tidak ada anggaran untuk preservasi jalan. Ya, sempat nol waktu itu. Waktu di efisiensi menjadi 29 triliun.
Nah, sekarang dengan ditambah lagi menjadi 50 triliun, ada preferensi jalan itu, preservasi jalan itu 2 triliun. Nah, memulainya juga agak terlambat. Kalau kemudian dikeluhkan di banyak titik misalnya, ini kan sekarang sedang digesah gitu ya, supaya lebih cepat ya, jalannya mantap sehingga arus mudik jadi lebih lancar. Nah, kira-kira itu catatan saya, Mas Ibnu dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Yanwar Arif untuk insight-insightnya. Dan ada sedikit diskusi juga tadi bareng Budi, ya alhamdulillah. Dan juga saya mau ngasih sedikit intermezzo nih. Saya juga beberapa kali ngikutin vlog-vlog orang yang pada awal-awal mudik. Jadi mereka sengaja ngambil momentum awal untuk mudik, banyak pakai mobil, pakai motor, dan mereka sekalian ngecek kondisi jalan sepanjang jalur mudik gitu. Dan memang masih ditemukan beberapa titik lubang-lubang yang cukup besar, dan kembali kalau kita lihat tadi banyak yang menggunakan sepeda motor, justru itu yang akan membahayakan mereka. Jadi ya kami semua berharap infrastruktur untuk arus mudik ini siap dan bisa menjamin keselamatan para pemudik. Dan juga tadi ada beberapa masukan dari Pak Yanwar Arif untuk terkait survei kedai kopi selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Yanwar. Dan sekarang kita akan bergeser ke Pak Agus Pambagio. Nah, ini dari sisi kebijakan publik ya. Yang akan kita tanyakan adalah tantangan utama dalam memastikan perjalanan mudik tahun ini berjalan lancar dan aman itu apa aja sebenarnya, Pak Agus Pambagio? Dipersilakan. Iya, terima kasih kesempatannya dan selamat buat kedai kopi ini melakukan survei ini. Pertama-tama saya sampaikan nih, dan pembicara lain ada Pak Budi, Pak Ibnu, Pak Yanwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Lebaran tahun ini tuh persiapannya terlalu lama. Maksudnya biasanya 3 bulan itu sudah selesai di Kemenhub, PU, lalu Korlantas. Ini sampai baru mungkin Februari kemarin mulai keras. Saya mulai meeting dengan Pak Kakor Jasara Harja, PU itu baru bulan kemarin. Nah, ini saya khususnya untuk yang tahun ini saya agak was-was sekali. Kenapa saya katakan itu? Karena tadi nanti pas Lebaran itu BMKG bilang masih hujan. Satu. Jadi cuaca kalau tadi lihat data dari hasil survei kan sepeda motor lebih besar jumlahnya dari kendaraan roda 4. Nah, lalu tadi sudah Pak Yonar sampaikan juga soal preservasi jalan. Ini juga jalan Pantura, saya lewat itu bulan lalu, itu lubangnya banyak sekali di Jawa Tengah. Lalu dana preservasi jalan tidak ada, sehingga menurut Bu Wamen, diperbaikinya hanya ditambal, tidak di overlay. Ditambal dalam situasi hujan, karena aspal itu musuh utamanya adalah air, tentu kita harus hati-hati. Apalagi truk odol masih bebas berlalu lalang sampai nanti ditetapkan. Jadi jalan itu rencananya saya besok mau cek lagi, kemungkinan sudah terkelupas. Kita tahu juga bahwa pembangunan jalan raya itu syarat dengan korupsi lah ya. Sehingga jalan raya kita di Pantura khususnya yang paling padat nanti, itu kan drainasenya tidak ada. Dan jalannya asal rata saja, harusnya bentuk jalan kan lengkung. Nah, ini yang menjadi persoalan, kualitas aspalnya juga biasanya tidak baik lah. Nah, ini yang saya khawatir ketika nanti orang naik motor, kalau dari data survei itu akan besar. Dan motornya jangan lupa bukan hanya 2 orang, bisa 4 orang plus barang. Jadi keseimbangan itu akan sangat riskan ketika pengendara kelelahan. Kan? Nah, jadi ini keselamatan darat ini yang saya risaukan adalah soal roda 2. Kenapa masyarakat sudah kita larang atau kita mohon jangan pakai roda 2? Persoalannya, kalau mereka pakai angkutan umum, katakan turun di Kota Tegal, dia rumahnya di Desa Lebak Siu, angkutan desanya sudah tidak ada sejak puluhan tahun lalu.
sejak pasar kendaraan itu dikuasai oleh motor. Sejak industri sepeda motor dari Thailand pindah ke Indonesia, kita dengan bangga menerimanya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Konektivitasnya tidak ada. Jadi kita naik kendaraan umum, pangkanya yang laku itu adalah jenis transportasi ilegal yang berplat hitam. Karena itu akan menjemput dari rumah kita di depan pagar sampai nanti di tujuan di depan pagar juga. Lagi itu menjadi keselamatannya berbahaya. Kita ingat tahun lalu 12 orang terpanggang api di Daihatsu yang ada di kilometer 50 sekian itu. Rapat terakhir dengan Kakor Lantas dan juga jasa raja saya sudah ingatkan, mohon segera ditangkap ketika mobil itu berplat hitam. Kita tidak bisa bermain-main lagi karena kondisi jalan, even jalan tol, itu tidak sempat di overlay, jadi ditambal. Lalu truk-truk super berat, super lebar masih lewat kan sampai nanti tanggal berapa saya agak lupa. Nah, itu sangat rawan untuk keselamatan. Pak Kakor Lantas janji itu akan menindak yang plat hitam. Tapi itu sekali lagi itu dijemput di rumah loh. Konsumennya akan pasti banyak. Bagaimana kita melakukan penetapan itu yang menjadi penting. Di sini tidak ada survei naik apa yang angkutan umumnya itu. Semuanya bis kan di survei ini. Tidak, padahal yang bis itu kalah banyak dengan yang plat hitam itu. Yang Daihatsu yang isinya itu 12. Padahal itu cuma 8 harus jadi 12 bisa bayangkan. Nah, jadi ini menjadi penting soal jalan, soal kendaraan angkutannya. Memang masyarakat prefer angkutan umum, tapi saya tidak melihat pada surveinya itu angkutan umumnya yang mana. Kalau kita ikut angkutan umum gratis, kan ada mudik gratis, tetapi tidak ada balik gratis. Itu persoalan juga. Ya, harusnya ada mudik gratis dan balik gratis. Nah, memang sebagian diangkut oleh kereta. Dan untuk kereta api, itu menurut saya angkutan umum yang paling aman saat ini, karena memang dia punya jalan tersendiri. Yang waktu Nataru kemarin saya sangat kecewa ketika pemerintah membuat kereta api direct. Itu sangat berbahaya. Karena peraturannya masinis itu harus sampai Cirebon ganti, Semarang ganti, dan seterusnya. Tidak boleh dicampur-campur seperti supir bis. Untung diputuskan memang waktu itu ya sudah berhenti sempat di Arjawinangun atau mana sana itu ganti 2 menit jalan. Karena kalau tidak itu berbahaya dan sayangnya itu diinstruksikan oleh menteri kita. Ya, jadi ini saya mohon jangan diulangi kereta direct ini. Kemudian juga tadi motor sudah. Tadi tidak dibahas di sini bagaimana di angkutan penyeberangan. Karena di Merak, Bakahuni Merak Panjang itu padat sekali tahun kemarin ya karena ada ayal-ayalan antara ASDP dengan Kapolres dan seterusnya. Saya kebetulan ada di sana. Dan yang kedua padat juga adalah Ketapang Gilimanuk itu padatnya tidak lebaran tapi padat karena orang wisata ke arah Bali yang mudik lalu wisata ke Bali. Di tidak ada di covernya di risetnya kedai kopi tidak ada. Tapi untuk informasi di depan saya ada data dari Kakor Lantas. Mereka sudah menyiapkan 3 pelabuhan. Pelabuhan Merak sendiri dengan dermaga 1-7. Kemudian ada pelabuhan Indah Kiat, ada pelabuhan ASDP Merak, dan ada pelabuhannya Pelindo di sana. Yang sudah diatur mana-mana. Yang Pelindo itu dia antara truk dengan motor. Hati-hati, motor ini keseimbangan sudah dari Jakarta cukup lelah, dan kalau panas harus antri, campurin dengan truk. Ini yang harus hati-hati, bagaimana mengatur alur masuk ke kapalnya, karena yang di Ciwandan itu, di Pelabuhan Pelindo itu, kapalnya tidak ro-ro dari depan belakang, tapi dari samping. Ya, lalu dia di ring takbut untuk jalan terus ke arah lepas. Nah, ini yang perlu diperhatikan antriannya. Kemarin sudah sepakat bahwa tidak ada lagi pelabuhan eksekutif di Merak, semuanya sama. Kalau pelabuhan eksekutif nanti pasti macet di situ sebenarnya sudah. Sayangnya kemarin ditabrak kan ada kecelakaan kapal eksekutifnya. Jadi tapi saya akan cek sore nanti kemungkinan sudah selesai diperbaiki. Jadi harusnya tidak masalah. Nah di penyeberangan itu hati-hati karena di sini tidak ada
datanya, nah, itu akan sangat padat, ya kan? Lalu juga itu ada multimedia, multi transport di situ, ada kereta api, ada bus, ada kapal, ya, dan ada umum. Ini yang harus hati-hati dan jalannya sudah diperbaiki, tapi sekali lagi masih hujan dan masih dilalui kiri kanan, tentu akan banyak masalah keselamatan, terutama untuk roda 2. Nah, kalau alasan mudik tadi disebut bertemu orang tua, memang itu. Jadi semua orang yang tinggal di Jakarta atau kota-kota besar yang mudik itu adalah yang turunan kedua, di mana orang tuanya masih di sana. Kalau turunan 3, biasanya dia tidak mudik karena orang tuanya ada di kota yang sama. Seperti saya, 40 tahun tidak pernah mudik sewaktu orang tua saya masih hidup karena mereka tinggal di satu kota dengan saya. Jadi saya tidak mudik. Mudik ketika masih ada kakek nenek saya. Nah, ini anunya seperti itu. Di sini juga tidak ada. Nah, lalu tadi program balik sudah ada, balik gratis di sini belum disurvei juga belum dicek. Kemudian kalau lebih hemat naik mobil pribadi tadi kan katanya. Menurut saya ada hal-hal yang dihitung tidak pas. Mobil pribadi kan mahal, servisnya segala macam. Kalau mobil sewa, ya biasanya jauh lebih murah, maka orang sewa. Cuman kondisi mobilnya ada beberapa perusahaan sewa yang memang reputasinya bisa dipertanggungjawabkan ketika mobil rusak, dia akan ganti yang baru dan seterusnya. Kemudian apalagi ya cuaca, kepadatan, jalan rusak sudah. Nah, ini yang menjadi persoalan di sini juga ada staf saya belum dapat tiket gratis pulang ke Magelang, sehingga dia standby terus di depan screen ini kan, belum tuh dapat dana. Jangan sampai seperti tahun lalu banyak tadi yang kosong gitu ya, padahal sudah tidak bisa diakses. Bus-busnya juga Kementerian Perhubungan mohon ceknya itu ya, ram ceknya tidak hanya sekedar ram cek, tapi bisnya itu juga dilihat karena biasanya izin-izin itu bodong gitu ya, dan bisnya kelihatan baru tapi itu bis tahun 70-an, 80-an terregister di Jawa Tengah, dipakai kemana gitu. Nah, memang sudah ada online-nya tapi itu tetap harus dicek. Saya pernah mau pakai, mau sewa, saya cek beda hasilnya. Nah, ini hal-hal yang sekali lagi saya hanya berpatokan pada keselamatan, apapun ininya prasarananya, sarananya harus dicek. Saya sudah bicara pada Pak Kakor Lantas juga yang soal kontraflow itu juga harus hati-hati karena begitu di jalan tol kalau kita kontraflow tidak searah dengan lokasi rest area, sehingga itu kalau lelah seperti apa, jadi jangan panjang-panjang, jangan sampai jadi Cikatama langsung ke sana, itu mana yang Jawa Tengah Semarang itu nanti kali nah itu akan lelah, jadi harus diatur memang sudah diatur. Dan kita waktu itu juga kita bahas kalau mau istirahat tidak hanya di rest area, karena rest areanya desainnya sudah salah, itu desainnya babaliut begitu, di mana-mana di seluruh dunia rest area itu parkirnya di depan atau di belakang. Jadi kalau mau ke toilet ya orang jalan kaki, kalau di kita toilet berhentinya depan toilet, mau makan berhenti restoran, mau sholat depan musola, sehingga parkir maju mundur di dalam itu kusut. Tapi itulah yang dilakukan, sudah berkali-kali saya sampaikan. Nah, artinya sekarang dicoba keluar dari exit itu kan, kalau misalnya Tegal, Brebes itu keluarkan banyak restoran, banyak warung, banyak toilet, bisa keluar itu nanti masuk lagi, biayanya tidak beda, ya jangan dibedakan gitu. Ini yang perlu kita sampaikan. Saya pikir itu saja demi keselamatan. Ini tadi semua sudah di cover angka-angkanya. Yang penting adalah di lapangan itu komandannya Kakor Lantas, tapi untuk urusan keselamatan di kendaraan dan sebagainya itu perhubungan, dan jalan tol juga jalan arteri perhubungan. Kalau jalan tol itu PU, di PU karena ada BPJT di situ, dan juga Bina Marga di jalan arteri. Cara saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Bagio. Ini banyak banget insight yang kita terima ya. Udah mulai persiapan yang singkat, lalu cuaca yang cenderung hujan ya, kemungkinan akan hujan, dan itu justru membahayakan
pengendara terutama roda 2 dan tadi ada highlight di apa namanya ada program mudik gratis tapi nggak banyak yang ada balik gratis juga gitu kan. Dan insight yang tadi terakhir adalah cukup menurut saya bagus banget ini kalau mau istirahat ya bagi pengguna jalan tol itu bisa keluar tol dulu karena memang banyak banget ditemukan berkali-kali apa namanya antrian di rest area gitu. Dan itu justru membuat kemacetan di sepanjang jalan tol. Nah kan ya mungkin di antara kita beberapa pernah mengalami itu dan itu sungguh menjengkelkan lah ya ketika kita berhenti lama di jalan tol mikir kenapa. Satu lagi Mas, ada ini lupa saya soal keselamatan, Oh ya yaitu silakan. di Cipularang, lalu di Semarang ABC itu kan jalannya hilly, turun naik. Itu banyak emergency access-nya untuk kendaraan yang remblong. Biasanya Ya. mereka karena itu di bawah underpass ya, biasanya mereka buka rantang tuh di ujung situ. Nah, mohon Nah, aparat itu dibersihkan karena itu sangat berbahaya. Ketika ada emergency kendaraan itu habis bersih itu. Itu saja. ya. Terima kasih. Siap, terima kasih tambahannya Pak. Ya betul banget. Jadi ya kebiasaan orang Indonesia juga ya, bingung kemana nggak bisa berhenti. Akhirnya duduk, parkir, duduk di depan mobil, buka rantang. Nah itu tuh bahaya banget dan kadang-kadang seringkali juga mereka tuh yang berhenti dengan konsep seperti itu nggak memperhatikan kondisi sekitarnya. Betul tadi kalau misalkan berhenti di rem blow itu bahaya banget. Baik, ini sekarang kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman media. Bagi ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih. Sebentar saya baca. Oke, ada pertanyaan dari Mas Noval, Media Indonesia. Ingin bertanya kepada Menhub Pak Budi ya. Bagaimana dampak dari adanya efisiensi anggaran di kementerian atau lembaga terhadap mudik lebaran tahun ini? Lalu untuk Pak Yanwar ini, apa yang mesti menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Kemenhub untuk menjamin kelancaran mudik di tengah efisiensi anggaran? Baik, boleh ke Pak Budi dulu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Noval. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan efisiensi pada dasarnya untuk hal yang menyangkut hal dasar terkait dengan transportasi yaitu masalah keselamatan itu tidak terpengaruh ya. Jadi tetap dilaksanakan karena pada prinsipnya efisiensi tidak menyentuh hal terkait hal seperti tersebut ya. Efisiensi dilakukan terhadap hal sifatnya mungkin lebih bersifat perjalanan dinas, administratif dan lain-lain. Tetapi terkait dengan masalah apa namanya keselamatan, aspek teknis keselamatan itu tetap berjalan dengan seperti biasa. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita langsung ke Pak Yanwar untuk menjawab pertanyaan dari Mas Noval. Ya, terima kasih Mas Noval pertanyaannya. Memang efisiensi ini yang disasar bukan gaji pegawai, bukan belanja bantuan sosial. Kalau kita mengacu kepada impres yang dikeluarkan oleh Pak Presiden ya. Nah, jadi sebenarnya untuk layanan-layanan yang menyangkut dengan rakyat gitu ya, itu tidak ada yang dikurangi sebenarnya gitu. Cuman kami meminta memang leading sektornya di sini kan Kementerian Perhubungan. Tapi Kementerian Perhubungan juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu misalnya kemantapan jalan oleh Kementerian PU, ya pengendalian arus oleh Kakor Lantas, informasi cuaca dari BMKG dan seterusnya. Sehingga kerjasama yang baik antar stakeholder pengelola kegiatan nasional ini yang menjadi perhatian kita. Dan masing-masing betul-betul ya seperti halnya kemarin dipaparkan ke kita, Kementerian PU sudah memitigasi dan menempatkan posko-posko di tempat-tempat yang berpotensi untuk longsor misalnya, untuk terjadi banjir misalnya gitu ya. Itu kita dorong dalam rapat. Walaupun kata Pak Agus tadi juga telat ya Pak ya, kita rapat juga sudah masuk puasa sudah itu gitu. Jadi memitigasi persoalan yang kemungkinan akan dihadapi oleh pemudik ya, termasuk juga warning dari Ketua Kepala BMKG untuk yang di wilayah terowongan Jogja itu
Nah ini juga harus kita waspadai ya. Walaupun kita tidak boleh terlalu takut. Kenapa? Karena hitung-hitungannya kalau terjadi tsunami dengan kepadatan lalu lintas yang padat di terowongan itu nggak ada ruang evakuasi. Jadi di hari-hari yang tadi disampaikan arus mudik ini gitu ya itu masih ada cuaca-cuaca ekstrim gitu ya, hujan dan seterusnya, berpotensi banjir, longsor. Nah ini yang betul-betul Basarnas, kemudian PU ya, ini sudah kemarin membuat peta posko gitu ya di titik-titik yang berpotensi akan mengganggu jalannya mudik Lebaran ini. Jadi itu Mas Noval ya, dan kita akan terus monitor ya, akan dorong karena kemarin jujur terkait pemantapan jalan konservasi itu terganggu dengan efisiensi di Kementerian PU gitu. Nah sekarang sedang dikejar untuk memantapkan jalan sampai pada ya puncak-puncaknya. Tapi yang kedua yang ingin saya sebenarnya ingin pastikan, karena ini juga di bawah Kementerian PU, di bawah Dirjen Bina Marga terkait dengan SPM jalan tol itu ya, BUJT ini gitu. Sehingga di sisi di satu sisi BUJT mendapatkan banyak pemasukan dengan banyaknya orang masuk ke jalan tol gitu ya. Tapi di satu sisi pengelola badan usaha jalan tol ini tidak memberikan servis yang memadai kepada pengguna jalan tol. Padahal orang jalan tol itu kan asumsinya tadi tidak tidak macet gitu ya, kemudian lebih aman gitu ya. Nah, sisi amannya ini gitu ya, ya kami cukup apresiasi walaupun ada perbedaan pendapat dengan asosiasi truk untuk menambah waktu gitu ya dari yang 12 hari menjadi 16 hari untuk tidak beroperasi. Ini saya banyak dapat masukan juga Pak Budi ya. Saya menyatakan bahwa ini memang harus duduk bareng gitu ya. Keputusannya nggak boleh tiba-tiba karena mereka logistik ini kan juga mengelola industrinya ini juga mengacu kepada kebiasaan lama yang 12 hari. Tiba-tiba ketika diminta 16 hari untuk tidak beroperasi, ini jadi problem distribusi tersendiri buat mereka gitu. Nah ini perlu dibicarakan lebih awal harusnya sehingga semua pelaku ekonomi itu bisa prepare gitu loh. Kalau memang 16 hari kita sampaikan itu tahun lalu gitu ya, ya semua prepare gitu bahwa di tanggal itu tidak akan menerima order misalnya, apalagi barang-barang yang mudah rusak dan seterusnya. Nah ini menjadi catatan penting ya buat penyelenggara atau stakeholder yang mengelola layanan libur seperti Lebaran kayak seperti ini. Terima kasih itu Mas Rifki. Baik, terima kasih Pak Anwar. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari audiens kita atas nama Muhammad Indra Kasdiata. Izin bertanya kepada Bapak Budi Raharjo tentang seberapa besar pengaruh volume arus mudik dengan kejadian banjir di Jabodetabek dan penurunan ekonomi Indonesia, terutama daya beli masyarakat. Apakah ada pengaruh atau tidak dalam bepergian mudik Lebaran? Ini maksudnya mungkin dengan adanya kasus banjir kemarin, apakah warga tuh ingin tetap mudik atau enggak, mungkin seperti itu ya. Silakan Pak Budi. Nah, kalau bisa menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya terkait dengan perencanaan kegiatan mudik ini kami juga mendasarkan pada riset ya. Dan riset dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Namun demikian memang fokus dari riset kami tidak sampai mengarah pada hal tadi yang dipertanyakan ya. Jadi saya kira mungkin kami tidak bisa cukup menjawab hal yang ditanyakan tadi karena memang basic riset kami tidak sampai ke sana. Gitu. Demikian Mas. Baik. Terima kasih Pak Budi. Ini mungkin ada tambahan dari Pak Hipnu, gitu. Terima kasih. Pertanyaannya memang cukup bagus. Jadi yang paling penting kita lihat adalah tadi ada sebanyak 41 sebentar. Ada sebanyak
41,2% ya masyarakat itu yang tidak melakukan mudik karena ada alasan ekonomi, ya karena ketidakstabilan ekonomi dan rumah tangganya seperti itu. Nah, itu bisa diartikan ya memang adanya pelemahan daya beli, kok kondisi ekonomi yang kurang baik itu membuat ada sebagian masyarakat kita yang mengurungkan diri untuk melakukan kegiatan mudik. Nah, lalu apakah angkanya akan bisa lebih besar daripada itu? Ya bisa saja. Apalagi misalkan ya dengan adanya banjir, ya kita tidak berandai-andai akan ada banjir. Cuman kalau misalkan ada banjir itu kan menambah buruk kondisi ekonomi masyarakat. Yang pada akhirnya pilihannya mungkin ada beberapa ya. Ada yang tidak jadi tetapi ada juga yang jadi mudik. Nah, jadi mudik ini kita juga bayangkan dengan kondisi ekonomi karena habis daya beli turun, lalu misalkan kena banjir, tetap akan mudik misalkan agar murah, akhirnya menambah dengan mudiknya dengan motor. Artinya masyarakat yang melakukan mudik dengan motor ini nanti akan bertambah banyak. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus Pambagio, kalau semakin banyak yang mudik dengan motor, lalu kondisi jalan ya yang tadi tidak bisa diperbaiki ya hanya bisa ditambal-tambal saja lalu kena dengan hujan yang luar biasa itu akan meningkatkan resiko ya terjadinya kecelakaan eh, di jalan di Lebaran kali ini. Nah, ini yang mungkin akan yang patut diantisipasi nantinya oleh masyarakat tidak hanya Korlantas tapi juga Kemenhub dan juga jajaran pemerintah lainnya. Nah, ini cukup juga harus menjadi hal yang serius ini dilihat takutnya ya kondisi ekonomi seperti sekarang lalu hujan banjir membuat masyarakat nekat mudiknya dengan motor ini bertambah banyak lah ini ada resiko-resiko yang mungkin mulai harus dipikirkan Pak Budi dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Untuk teman-teman, saya ulangi lagi, boleh bertanya pada kesempatan kali ini dengan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan di kolom komentar. Ini sambil menunggu, saya ingin bertanya kepada Pak Budi dan Pak Yanuar terkait isu yang disampaikan oleh Pak Agus Pambagio. Tadi dijelaskan bahwa kenapa pemudik ini cenderung memilih angkutan sepeda motor ya untuk melakukan perjalanan mudik karena ketidakadaan konektivitas di daerah mereka. Jadi ketika turun di terminal ataupun di stasiun, mereka bingung tuh mau ke desa tempat tinggalnya ataupun ke rumah kerabatnya di kampung halaman. Nah, ini apa langkah-langkah yang kiranya bisa disiapkan oleh pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa disiapkan oleh DPR. Terima kasih. Silakan pada Pak Budi dulu tadi mungkin. Baik, saya kira terkait dengan masalah konektivitas yang ada di daerah ya. Nah, ini keterkaitan dengan pelanggaraan kewenangan angkutan jalan perhubungan dalam hal ini ada perhubungan darat. Nah, sebenarnya memang berdasarkan undang-undang yang ada yaitu undang-undang lintas angkutan jalan dan juga undang-undang pemerintah daerah itu terbagi kewenangannya. Jadi misalkan kalau transportasi pedesaan seperti tadi disampaikan oleh Mas Agus Pambagio itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan juga transportasi antar kota dalam provinsi itu menjadi wilayah kewenangan dari pemerintah provinsi ya. Sementara pemerintah pusat itu punya kewenangan terhadap lintas yang terkait dengan antar provinsi ya. Harapan kami memang ada kepedulian di daerah masing-masing untuk bagaimana mereka juga mulai membangun transportasi yang di wilayahnya sehingga masyarakat itu punya sebuah fasilitas yang bisa diandalkan baik itu transportasi perkotaan maupun transportasi pedesaan ya. Sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dalam motor itu makin lama makin bisa dikurangi ya. Karena sebenarnya kalau masyarakat bisa saja didorong untuk mulai membatasi penggunaan kendaraan sepeda motor, namun tentunya itu mensyaratkan adanya angkutan umum yang baik. Ya. Angkutan umum yang baik itu juga menuntut adanya integrasi antar moda sehingga membuat mereka dalam melakukan aktivitas itu menjadi mudah gitu ya. Kalau kita bicara angkutan perkotaan yang baik itu contohnya memang saat ini Jakarta ya. Jakarta itu sudah cukup baik, sangat baik sehingga masyarakat tuh punya pilihan-pilihan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi gitu. Namun demikian kalau kita bicara
angkutan di daerah, baik itu angkutan pedesaan dan juga angkutan kota di daerah, itu memang rasa-rasanya memang belum memadai gitu. Demikian, Mas Rifki. Baik, terima kasih Pak Budi. Sekarang kita coba dengar jawaban dari Pak Yanwar terkait hal ini. Silakan. Iya, memang kendaraan roda 2 kita ini apa ya, kalau boleh dibilang itu salah kaprah gitu. Jadi udah salah, tapi karena itu terus dimaafkan gitu ya, jadinya seperti benar gitu. Kayak seperti sekarang kan sedang didorong di revisi Undang-Undang 22 2009 misalnya, dari aplikator mereka meminta roda 2 itu dinyatakan sebagai kendaraan angkutan gitu loh. Nah ini kan kalau di undang-undang sekarang kan nggak boleh sepeda motor itu dijadikan sebagai kendaraan angkut penumpang gitu. Tapi itu hanya dilandasi oleh peraturan keputusan menteri aja setingkat menteri. Nah, memang harus berani ya, kita harus agak konferensif bicara soal motor ini, sepeda motor ini, karena korbannya sudah cukup banyak. Kakor Lantas merilis 2024 itu ada 1,150 juta ya, jadi 1.150.000 kejadian ya laka lantas itu mayoritasnya sepeda motor gitu. Ya kalau di jalan tol ya penyebab kecelakaan terbesarnya adalah truk odol gitu. Nah ini masing-masing harus mendapat perhatian ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau saya melihatnya karena kecepatan sepeda motor itu tidak dibatasi. Ini yang menjadi problem sebenarnya. Sehingga kita bilang untuk angkutan jarak dekat lajunya kencang. Kita bilang untuk jarak jauh itu sangat berbahaya. Sehingga ada yang bilang kalau sepeda motor itu kan besi dibalut daging gitu. Tapi kalau mobil kan daging dibalut besi gitu. Jadi kalau terjadi crash gitu ya, kecelakaan fatal luar biasa sudah gitu. Nah, ini menurut saya perlu ada diatur gitu ya oleh pemerintah tentang kendaraan roda 2 ini gitu loh. Tapi ya tadi ini sudah menjadi salah kaprah gitu. Ya, pengemudi ojol kita sudah 1,8 juta lebih menurut data BPS ya. Gitu. Nah, ini menjadi PR memang untuk menata transportasi kita, baik roda 2, kemudian truknya, odolnya, kemudian transportasi publik lainnya gitu ya. Bis-bis yang kirnya mati, ditambah lagi ini terkait driver. Saya agak concern di masalah driver. Ya driver kita ini udahlah penghasilannya ngepas, tuntutan kerjaannya banyak, gitu ya. Ini banyak keluhan ini. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Sur, Ketua KNKT, ini driver ini hampir nggak mendapatkan perhatian gitu. Ya, bagaimana masa kerjanya, bagaimana kesehatannya, ya, itu seringkali terabaikan. Sementara mereka lah yang ada di jalanan gitu. Banyak nanti formula yang sedang kita pikirkan nanti bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan itu untuk menata transportasi kita supaya pertama itu menyangkut keselamatan, yang kedua itu keamanan, yang ketiga adalah kenyamanan. Jadi mudah-mudahan tiga itu bisa kita dorong untuk menjadi sebuah kebijakan untuk semuanya. Terima kasih Mas Rifki. Ya, terima kasih Pak Yunus. Tanggapan dan jawabannya. Saya juga punya pertanyaan lagi nih ke Pak Agus Pambagio. Ini pertanyaannya sebetulnya menyangkut keselamatan dari pengguna jalan ya, itu di hari mudik maupun di luar itu semua di hari normal. Sebetulnya bisa nggak sih pemerintah itu melarang gitu, bukan hanya mengimbau penggunaan sepeda motor untuk mudik. Dan juga yang kedua adalah kenapa sampai saat ini masih banyak truk odol gitu yang beroperasi di jalan raya Indonesia. Padahal kan sudah ada larangannya, sudah ada jelas bahwa itu berpotensi menimbulkan kecelakaan yang cukup besar. Silakan Pak
Pak Agus Pak Bagio untuk Oke, itu responnya. maksudnya melarang kendaraan roda 2 dipakai mudik gitu ya? 100% dilarang, bisa kan sebetulnya? Oh, ya harus bisa, kan negara punya kuasa. Yang menjadi persoalan tadi, ya kan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi juga bahwa eh, tidak ada konek. Saya sudah berkali-kali, hampir tiap tahun saya tanya pada pemudik yang bawa 2 anak, istri plus barang itu, kenapa Anda pakai ini kan sulit? Kenapa? Pak, kalau saya sampai di kota tengah malam, pakai bus, pakai angkutan lainnya, tidak ada angkutan ke desa saya. Dulu ada memang kan, angkutan pedesaan ada, angkutan kota pun kadang-kadang kalau dari bus, kita naik bis, turun di terminal itu tidak ada angkutan. Yang ada ditodong, dirampok gitu loh. Nah, jadi mereka itu tidak mau, kalau melarang harus. Nah, tidak boleh, pemerintah tidak boleh melarang tanpa memberikan solusi. Nah, solusinya itu tadi, makanya di daerah ada pelayanan based by the service yang sekarang juga Senin Kemis karena penghematan. Maksud saya itu harus, jadi konektivitas itu first mile last mile-nya jelas sehingga orang tinggal turun di terminal, naik angkutan desa sampai depan rumah. Kalaupun dijemput oleh saudaranya dari itu tidak terlalu jauh. Ini yang harus lakukan. Dilarang bisa, sangat bisa, cuman mau tidak ada tidak anggarannya. Nah, kalau terkait dengan odol, sudah berkali-kali, saya mungkin rapatnya sudah ratusan kali di 3 atau 4 menteri perhubungan. Tidak pernah beres, karena selalu apa namanya ketika Menteri Perhubungan mengeluarkan surat keputusan apa peraturan menteri yang menentang itu Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian dan Asosiasi Truk. Nah, untuk itu terakhir kali saya rapat di waktu itu masih Pak Budi Karya, saya katakan sudahlah dibuatkan anu ini apa kayak master plan gitu, katakan 5 tahun. Itu ngapain aja? Karena begini, komplainnya truk dan industri dan juga Kementerian Perindustrian itu cari truk itu tidak mudah mengganti. Ya kan, mengganti yang engkel kayak apa, nanti nambah kemacetan dan seterusnya, nanti biaya logistik jadi mahal, jadi tidak solutif. Makanya saya usulkan waktu itu kita MTI, saya kebetulan di MTI, makan preskon, kita bilang, udahlah sekarang ini yang akan mengumpulkan Menko-nya. Menko yang membawa itu bicara. Kalau Menteri Perhubungannya tidak bisa menanggulangi, Menteri Perindustrian tidak bisa bicara, Menteri Perdagangan tidak bisa juga memahami, ya harus Menko-nya. Masa Presiden? Kalau Menko-nya tidak bisa, ya terpaksa harus Presiden. Jadi roadmap itu harus ada. Misalnya tahun pertama ngapain? Oke semua ini tahun kedua apa, ketiga apa. Karena Anda tahu, truk-truk odol itu yang pakai itu ya BUMN ya kan? Krakatau Steel misalnya, Semen Indonesia. Kemudian kalau yang swasta itu banyak, ada PT Siba di Jawa Tengah. Itu siapa yang berani menilang mereka? Tidak ada yang berani, karena siapa di balik itu? Kita semua tahu. Kemudian ada Gajah Oling, siapa di belakang itu? Nah, jadi semuanya itu harusnya bisa dilakukan, tapi tidak ada koordinasi dan tidak ada kemauan bahwa logistik itu harus murah. Kita kan logistik termahal di ASEAN. Mobilitas murah, selamat, dan terkoneksi. Itu saja. Kalau misalnya antar menteri tidak bisa, ya Menko turun. Ya kan, daripada Menko Infrastruktur hanya meresmikan proyek-proyek, ya dia berpikir menyatukan Kementerian Perindustrian, Perhubungan, ada Menko-nya jadi satu, buat roadmap-nya, laksanakan let's say dalam 5 tahun. Kalau tidak, nggak akan beres. Sudah berapa nyawa itu apa kena odol itu korban, termasuk mantan Menteri PUPR. Karena apa namanya microslip lah, karena apa namanya hal-hal lain yang eh, sangat mematikan. Sekarang itu pecah ban itu jarang sekali, yang sering itu ngantuk atau microslip. Sekian detik, truk itu jalan cuma 50 km per jam, kita jalan di atas 100, selesai itu urusannya. Dan truk odol itu biasanya kolongnya jauh, gardannya. Sementara mobil kita itu sensor airbag-nya ada di bumper. Jadi ketika menyentuh, mohon maaf, pantat truk itu lolos, airbag-nya kepala kita. Nah, itu selalu terjadi begitu. Itulah makanya dulu zaman dirjennya Pak Budi itu minta dikasih pagar di bawahnya supaya sentuhan airbag-nya itu terbuka, bukan kepala kita dan penumpang. Ini saya rasa yang bisa saya jawab. Jadi mau tidak pemerintah lakukan ini
Silakan, kalau menteri-menteri tidak sanggup, Menko bekerja. Menko tidak bisa sanggup, ya sudah, terpaksa presiden. Atau diamkan, kita tunggu korban jatuh lebih banyak lagi. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio. Ini betul-betul masalah ini pelik ya. Jadi itu banyak komunikasi antar kementerian bahkan dan juga maupun beberapa stakeholder lainnya. Ini ada pertanyaan lagi dari uh, Nanda, atas nama Nanda dari Liputan 6. Mas Ibnu mau tanya terkait metode survei, karena tadi belum dirinci sampai dengan margin of error-nya. Mungkin Pak Ibnu bisa merespon sekarang. Oke, Mbak Nanda ya dari Liputan 6. Survei ini kami lakukan secara online ya dengan metode SASI ya. Jadi ini kami sebarkan ke seluruh ke berbagai wilayah di tanah air ya, hampir seluruh Indonesia. Memang proporsi untuk Indonesia Timurnya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau ini ditanyakan terkait margin error, ya ini kami lakukan dengan metodologi yang berbeda dengan saat kami melakukan survei tatap muka yang misalnya untuk pilkada seperti itu. Jadi untuk survei online ini tidak ada pembobotannya dan kalau ditanyakan margin of error karena tidak ada pembobotan, jadi kami tidak bisa sebutkan margin of error-nya berapa. Nah, jadi dengan data, jadi ini datanya clear dari data yang kami dapatkan, kami lakukan cleansing ya, data-data yang double kami hapus semua. Nah, jadi memang agak berbeda dengan yang kami lakukan saat kami melakukan survei pilkada atau survei pilpres yang itu dilakukan dengan tatap muka dan dilakukan pembobotan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Nanda dari Liputan. Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu untuk penjelasannya. Kita sampai saat ini sudah sudah sampai di ujung acara gitu ya, dan memang diskusi yang kita lakukan hari ini ternyata sangat banyak memberikan wawasan terkait persiapan mudik tahun ini dan juga memberikan gambaran evaluasi dari mudik-mudik sebelumnya. Sebelum menutup acara, saya mohon izin untuk kepada para pembicara untuk memberikan closing statement bisa selama 1 menit, kasih 1 menit yang dimulai oleh Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Mas Refki. Jadi saya kira untuk kegiatan mudik saat ini ya, dengan segala macam keterbatasan yang ada, pemerintah sudah berusaha memaksimalkan persiapan yang ada, dan kegiatan mudik ini atas negara dan baik apabila ada koordinasi yang baik antar lintas pemerintah dan juga kesediaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi juga, karena kegiatan mudik ini adalah momen di mana terjadi mobilitas yang sangat tinggi dalam waktu yang pendek, sehingga perlu pengaturan, di mana pengaturan itu juga menuntut partisipasi publik, bahwasanya pengaturan memang perlu diperlukan ya. Jadi antrian tetap akan ada, tetapi kita berusaha agar bagaimana antrian itu tidak mengganggu kelancaran dan kenyamanan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi untuk closing statement-nya. Silakan pada Bapak Yanuar Arif untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Pertama, saya apresiasi kedai kopi yang telah berani ya kembali ke khitoh sebenarnya. Karena survei ini sejatinya kan memang untuk melihat persepsi publik terhadap kebijakan-kebijakan publik ya yang membantu pengambil keputusan ya supaya keputusan itu betul-betul tepat sasaran dan tepat guna. Jadi tidak melulu urusannya itu politik kalah menang gitu ya. Ini menurut saya langkah yang baik dan untuk bisa banyak mengambil peran ya, memberikan insight kepada pengambil kebijakan supaya kebijakan yang diambil itu juga berbasis data ya, berbasis statistik yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, harapan saya dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat bisa melaksanakan mudik lebaran tahun ini dengan lancar, dengan aman, dengan nyaman, dan juga kembali ke tempat semula dengan aman, lancar, dan nyaman. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih Mas Rifki.
Pak Agus Pambagio, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanwar untuk closing statement-nya. Pada Pak Agus Pambagio dipersilakan Pak untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih. Jadi begini, intinya bahwa saya berharap koordinasi di lapangan nanti pada H- dan plusnya itu satu komando. Saya berharap Pak Kakor Lantas bisa melakukan tugas ini dan pihak-pihak yang lain mendukung karena beliau yang punya hak untuk merubah seperti apa supaya yang pentingnya lancar dan selamat. Saya berharap tidak banyak terjadi kecelakaan fatality, tetapi semua bisa berjalan dengan baik dan tetap tegakkan peraturan. Ketika kita semua pengendara atau pemudik itu salah, ya tetap harus. Jangan karena lebaran terus dikasih ampunan. Kita sudah terlalu banyak ampunan dan maaf. Jadi harusnya sudah terdidik bahwa ini tugas kita sebagai bangsa Indonesia untuk tertib pada peraturan yang ada. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Pak Budi, kemudian juga Pak Yanwar, dan tentu kawan-kawan di Kedai Kopi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Pambagio closing statement-nya. Saya mempersilakan Pak Ibnu Dwi Cahyo untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada siang sampai sore hari ini, Pak Agus, Pak Yanwar, Pak Budi. Saya ucapkan terima kasih dan salam dari kawan-kawan Kedai Kopi untuk Bapak sekalian. Lalu yang kedua, saya terima kasih pada kawan-kawan media dan hadirin masyarakat umum yang sudah hadir pada siang menuju sore hari ini. Sebagai penutup, ya, dari data yang kami dapatkan mungkin seperti tadi dilihat, ya, kemungkinan hari H-7 dan H-3 menjadi salah satu kepadatan yang menjadi puncak kepadatan Lebaran tahun ini. Semoga bisa diantisipasi ya oleh pemerintah dan segenap stakeholder dan masyarakat tanah air. Dan tentu kami juga mengharapkan banyak masukan dari Bapak Ibu semua hadirin dan kawan-kawan media yang ada di Zoom siang sampai sore hari ini. Kedai Kopi melakukan survei non politik seperti ini setiap bulan. Kami rutin lakukan dan kami terbuka menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Bapak Ibu semua. Misalkan ada berbagai masukan survei-survei apa yang menarik yang nanti bisa kita kolaborasikan bersama. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili dari tim Kedai Kopi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di Zoom launching ya survei persiapan mudik 2025 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada semua narasumber dan rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga hasil survei ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam memahami persiapan mudik Lebaran tahun 2025. Ada pesan sponsor nih, jangan lupa nonton dan dukung ya di timnas kita nanti Indonesia versus Australia pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rifki Sulani, mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Januar, Mas Apam, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Pak.